Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ade Maco. Kali ini kita akan membahas tentang hidup yang adil atau tidak adil. Tentu di sini teman-teman pernah dengar dari seseorang, mungkin dari teman, atau mungkin kalian sendiri yang mengatakan hidup ini tidaklah adil. Namun yang harus kalian ketahui, di dalam ketidakadilan itu ada keadilan. Mari kita bahas di sini. Yang pertama akan kita bahas, kenapa orang-orang sampai mengatakan hidup ini tidak adil. Banyak faktor yang menyebabkan orang mengatakan hidup ini tidak adil. Seringkali dikarenakan nasib-nasib yang tidak adil karena berbagai alasan. Banyak orang yang merasa kesuksesan atau kebahagiaan yang digapai tidak dimulai dari angka yang sama. Contoh, mereka merasa karena terlahir dari keluarga miskin, mereka memulai kesuksesan dari angka 0. Sedangkan anak-anak orang kaya tersebut bisa dianggap memulai dari angka 5. Jadi lebih mudah untuk mencapai kesuksesan tersebut. Dan juga pengaruh kesenjangan sosial, kesetaraan sosial yang merubah cara pandang orang sehingga mengatakan hidup ini tidak adil. Hal ini bukanlah tanpa alasan. Ini disebabkan karena otak kita merespon itu menjadi frustasi, menanggapi bahwa hidup itu tidak adil. Namun ini bukanlah hal yang baik. Seharusnya pola pikir ini kita perbaiki daripada kita berlarut-larut mengatakan hidup ini tidak adil. Seperti yang saya bahas tadi, orang-orang menganggap hidup itu adil jikalau kita mulai dari angka yang sama, dari keadaan ekonomi yang sama. Namun itu sudah contoh keadilan. Kenapa saya bilang keadilan? Karena hukum di balik layar itu berlaku. Apa itu hukum di balik layar? Yaitu apa yang mereka lakukan yang tidak kamu lihat. Kamu bisa mengatakan hidup ini tidak adil karena atas dasar apa yang kamu lihat. Namun kamu tidak bisa melihat semuanya. Walaupun banyak sistem sosial dan hukum bertujuan untuk membuat kesetaraan, itu tidaklah sempurna. Contoh yang saya bilang tadi, hukum di balik layar. Saya berikan contoh kesuksesan seorang pemuda ya. Saya berikan contoh, si A berusia 20 tahun sudah mendapatkan uang 100 juta dari hasil berjualannya. Namun ada seorangnya lagi berusia 22 tahun, 2 tahun lebih tua dari yang ini tadi, namun masih tidak mendapatkan uang sedikit pun. Dia berdalih bahwa si A tadi yang mendapatkan 20 tahun mendapatkan akses lebih dulu, mendapatkan ilmu lebih dulu, mendapatkan kemudahan dari modal yang diberikan, baik dari segi keluarga maupun lingkungan yang ia anggap itu tidak adil. Namun ia tidak tahu di balik layar, si A itu saat bersekolah di SMA, SMP, dia sudah berjualan gorengan, berjualan pensil, pena, sembari sekolah. Namun si B tadi yang berusia 22 tahun, ia hanya fokus sekolah saja. Itu pun tidak fokus-fokus amat. Di sini kita bisa lihat, si A itu mendapat 100 jutanya karena hasil kerja kerasnya dari usia 13 tahun, dari SMP sudah berjualan, sehingga di usia 20 tahun dia sudah bisa mencapai hal tersebut. Namun si B ini menganggap hidup tidak adil dikarenakan menganggap si A mendapatkan sebuah keberuntungan, namun dia tidak melihat di balik layar. Bahkan dia tidak sadar bahwa saat si A sudah berjualan, sudah mencari uang, ia masih bermain-main di sekolah.
Tentu ini bukanlah keadilan. Si A juga menganggap di saat SMP dia mendapatkan hidup yang tidak adil. Teman-temannya bisa sekolah dengan tenang. Mengapa dia harus sambil berjualan? Di situ kita bisa nilai, di dalam ketidakadilan itu ada keadilan. Ini contoh sederhana saja ya. Jadi kesimpulan yang bisa kita simpulkan di sini, hidup itu bisa adil jika kita bisa lihat dari sudut pandang yang adil. Namun hidup bisa juga tidak adil jika kita lihat dari sudut pandang yang tidak adil. Ini mutlak ya. Namun jika kita harus merenungi hidup yang tidak adil, yang kita anggap tidak adil ini, itu sia-sia. Lebih baik kita bisa ubah apa yang bisa kita ubah, usahakan apa yang bisa kita usahakan. Karena berdiam diri meratapi hidup yang tidak adil itu sia-sia.